Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak yang budiman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, biasa luar Allah biasa. Masya Allah Allah. Oke, terima kasih. Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya hari ini. Amin. Iya, Pak. Eh, saya absen dulu ya. Untuk hari ini kita nampaknya hadir semua ya. Hadir Ya, Pak, Pak. Hadir. Soalnya informasi lengkap. Soalnya minggu kemarin Neng Reni itu tidak hadir. Sekarang udah hadir Iya, ya. Iya. Oke, terima kasih Neng Reni. Bagaimana kabar di rumah, keluarga sehat Neng Reni? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak yang budiman, kali ini kita dipertemukan dengan pertemuan yang terakhir, pertemuan ketiga di menyambut usia balik, yakni tentang kewajiban setelah kalian memasuki usia balik. Namun sebelum kita membahas hal itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang telah sedang dan akan kita lakukan mendapat lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk hari ini yang memimpin doa karena saya mendapat kabar dari Ibu Neng Reni. Neng Reni sudah rajin sholatnya di rumah. Silahkan dipimpin berdoa di kelas kita ini. Silahkan Neng Reni. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbil zidni warzuqni ilman birahmatika birahmatika ya ya arhamar rahimin. rahimin. Amin. Baik, anak-anak, hari ini Bapak kembali di kelas ini dengan membawa satu materi yang materi lanjutan kita, yaitu menyambut usia balik dengan submaterinya adalah kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, Bapak berharap kalian atau peserta didik dapat menyebutkan kewajiban-kewajiban setelah memasuki usia balik. Yang kedua, dapat membiasakan sikap hidup bersyukur, sikap taat, dan bertanggung jawab terhadap usia balik. Nah, sebelum dilanjut, Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian hari ini sudah memasuki usia balik setelah mempelajari beberapa materi tentang tanda-tanda usia balik? Yang kedua, apa bentuk rasa syukur kalian terhadap usia balik ini dan apa tanggung jawab kalian terhadap usia balik ini? Baik, Bapak akan menampilkan satu tampilan poster atau gambar dan PowerPoint. Coba dilihat di papan tulis di proyektor yang sudah Bapak sediakan. Lihat ya. Ya, Pak. Nah, bisa dilihat di proyektornya. Ya Pak. Oke. Ini kita flashback dulu ya ke belakang kemarin kewajiban tentang menyambut usia balik, tanda-tandanya juga sudah baik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, dan akhirnya kita masuk di submateri yang ketiga yaitu kewajiban kita setelah memasuki usia balik. Nah, Bapak harap kalian semua mengamati dulu ini,
mengamati gambar ini, poster ini yang sudah Bapak sediakan, Bapak sengaja kasih 3 poster untuk dapat dicermati, diamati oleh 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, Bapak menginginkan A. Latif sama Neng Herna juga Neng Sri. Ya, untuk kelompok pertama. Yang kedua, kelompok Dek Noneng, Neng Ai Elsa, dan A. Ana. Kelompok ketiga, ada Neng Reni, Neng Lia, dan Kak Afida. Ya. Oke, itu untuk kelompoknya. Nah, ini saya acak dulu, nanti saya tampilkan untuk mana kelompok pertama, poster mana, kelompok kedua, poster yang mana, juga kelompok 3. Saya stop dulu, yang ini kita bagi yang untuk kelompoknya. Baik, nah ini yang pertama ada kelompok Neng Reni dan kawan-kawan. Ini gambarnya ya, gambar Ya. yang ada busana muslim dan sebagainya. Untuk kelompok Dek Noneng dan kawan-kawan ada poster yang ada tulisan nonengnya. Yang ketiga ada kelompok Kak Latif ya dan kawan-kawan. Ini mohon diamati, dicermati. Silahkan tulis komentar kalian mengenai poster ini. Tentunya ini tidak terlepas dari materi kita, yaitu kewajiban setelah memasuki usia balik. Siap ya? Siap. Siap, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan komentar-komentar tentang poster ini. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya hampir habis dan kita panggil satu persatu ya. Ini nanti Ya. kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk memaparkan apa yang telah kalian dapat selama ini tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Baik, untuk kelompok pertama boleh siapa yang mau mempresentasikan tentang poster tadi yang Saya, Pak. Oh iya, silakan, Neng Reni. Ya. Nah, ini posternya saya presentasikan menyambut usia balik, kewajibannya adalah menutup aurat. Oke, ada tambahan dari anggotanya selain menutup aurat dari poster itu? Kalau menurut saya, Pak, kewajiban setelah balik mengamati gambar itu adalah menikah. Oke, menikah. Ada lagi? Cukup ya? Kita simpan dulu jawabannya dari Neng Reni dan A. Latif, yaitu menutup aurat dan menikah. Oke. Kelompok yang kedua mau presentasi, silakan. Saya, Pak. Oke, baik. Dek Ini Nuneng. gambarnya, Pak. Ini Oke. poster saya. Itu menurut kami itu sedang sholat. Kewajiban setelah memasuki usia balik adalah sholat berjamaah. Oke, siap. Sholat. Ada lagi? Ada yang lain? Saya Pak, Oke. Ana, Bangga. ya dari poster itu dilihat yang pertama tadi sudah betul ya kata Denoneng bahwa kewajiban setelah dewasa itu atau setelah balik pertama mengerjakan sholat. Yang kedua melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Barangkali seperti itu, Pak. Oke, kita simpan dulu ya. Jawabannya adalah melaksanakan sholat dan melaksanakan segala perintah Perintah Allah dan Allah. menjauhi larangannya. Bagus. Yang ketiga, silakan. Kelompok ketiga, ada yang mau presentasi? Silakan, Dek Latif. Ya, Pak. Menurut pengamatan kelompok kami pada gambar ini adalah bahwa kewajiban setelah balik itu adalah belajar, mencari ilmu. Baik, terima kasih kalian semua hebat ya. Sudah bisa membaca poster atau gambar ini yang berkaitan dengan kewajiban setelah memasuki usia balik. Meskipun Bapak belum menjelaskan secara gamblang. Mari kita lihat selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah mempresentasikan tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Bapak bahas satu persatu. Yang pertama, kewajiban setelah memasuki usia balik, tentunya kita harus mengetahui bahwa kata kewajiban itu adalah kata dasarnya wajib. Wajib menurut usul fikih itu adalah satu perintah yang harus dikerjakan, harus ditunaikan, di mana orang yang meninggalkannya atau tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Nah, itu apabila kita semua di sini sudah memasuki usia balik. Yang kedua, pertanyaannya, apakah kalian sudah memasuki usia balik? Nah, itu nanti kalian bisa melihat dari tanda-tanda yang sudah kita pelajari. Yang kedua, apa bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita setelah memasuki usia balik? Maka benar kata Deana tadi adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, betul sekali. Nah, mari kita lihat materi tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Yang pertama, di kelas 4 ini perlu kita ketahui bahwa sholat fardu adalah kewajiban bagi kita yang berusia balik. Yang kedua adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kata Dek Latif tadi betul. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, Neng Reni betul sekali ya. Keterangannya boleh ditambahkan. Yang tadi sudah benar teman-teman semuanya, sudah benar. Dan ini adalah penjelasan dari masing-masing yang tiga tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Boleh dibaca dari kelompok Dek Noneng yang lain, boleh? Ya, dibaca ya Pak. Oke, dibaca. Sholat fardu. Ayo bareng. Sholat fardu Sholat adalah adalah sholat sholat dengan dengan status sholat hukumnya dengan fardu, status yakni hukumnya wajib fardu. dilaksanakan. Sholat Sholat merupakan tiang merupakan tiang agama. agama. Kalian Kalian Yang mendirikan mendirikan sholat sholat artinya artinya dia menegakkan menegakkan agama, agama. serta Serta sebaliknya orang-orang yang meninggalkan sholat artinya dia merobohkan merobohkan agama. agama. Sholat Sholat diperintahkan terhadap anak semenjak usia 7 tahun. Sholat tidak hanya sekedar kewajiban, namun kebutuhan rohani. Sholat mengajari kita kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis pada kehidupan, serta pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Pak kelompok kami. Oke, terima kasih ya kelompok Dek Noneng. Nah, yang sudah membaca Bapak kasih penghargaan. Nah, ini ya. Wah, dapat penghargaan ya. Ini yang kelompok Dapat piala 1. kita. Ya, dapat piala. Nah, ini untuk sholat fardu ini, sholat diperintahkan terhadap anak yang berusia 7 tahun. Kalian kelas 4 usianya udah berapa tahun? 9 tahun. Nah, maka dari itu berarti kita sudah bisa atau sudah harus
dan dianjurkan belajar sholat fardu. Karena tidak menutup kemungkinan kita kelas 4 sudah memasuki usia balik. Balik. Oke. Yang kedua, yaitu tentang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Silakan kelompok delatif dibaca. Baik, Menuntut ilmu. setiap Setiap muslim muslim laki-laki laki-laki serta perempuan berkewajiban agar dapat cari ilmu. Kewajiban untuk Kewajiban mencari untuk cari ilmu tersebut semenjak seorang seseorang lahir hingga hingga meninggal dunia. Anak yang sudah balik dibebani oleh hukum syariat. Maka itu ia akan terima balasan berdasarkan perbuatannya. Wahyu pertama turun terhadap Rasul yaitu Iqra. Bacalah. Ini menunjukkan pentingnya suatu ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kalangan yang beriman serta berilmu. Oke, nah ternyata kelompok 2 juga berani maju ke depan untuk merepresentasikannya dan dapat piala juga ya. Nah, beda gambar. Untuk yang kedua, polos gambarnya ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk menuntut ilmu ini ternyata kita itu wajib ya, wajib mencari ilmu atau menuntut ilmu baik laki-laki dan perempuan. Apalagi kita sudah kelas 4 ini. Sudah kelas 4, 9 tahun berarti sudah masuk ke usia balik. Yang selanjutnya kita tampilkan kelompok yang ketiga, yaitu tentang menutup aurat ya. Kelompok Neng Reni. Neng Reni silahkan. Menutup aurat. Aurat merupakan bagian tubuh manusia harus ditutupi berdasarkan ketentuan syariat. Untuk laki-laki, auratnya yaitu anggota badan di antara lutut dan pusar. Sedangkan perempuan merupakan semua badan merupakan semua badan selain wajah serta telapak tangan. Pakaian tidak begitu ketat hingga memperlihatkan bentuk tubuh serta bukan kain tipis sehingga warna kulitnya terlihat. Oke, terima kasih kelompok 3. Ternyata berani-berani ya kelompok 3 dan dapat piala juga. Beda ya, yang ketiga ya. Ini pialanya beda. Oke. Bagus. Iya, terima kasih. Nah, ini penjelasan untuk menutup aurat. Betul sekali tadi komentar kalian. Itu secara garis besar adalah menutup aurat. Dan ini penjelasannya, menutup aurat itu merupakan bagian menutup bagian tubuh manusia atau tubuh kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dan berbeda, menutup aurat laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Seperti di contoh gambar, terlihat ya, perempuan ya menutup auratnya dengan kain yang tidak ketat ya, jadi harus lalogor gitu ya. Nah, rapi kayak Neng Reni itu rapi ya, ditudung, dijab rapi sekali, bagus ya. Tidak boleh yang ketat-ketat ya, karena menutup aurat yang sempurna dengan pakaian yang tidak ketat. Atau kalau longgar, bahasa apa ya, logor ya, harus logor ya. longgar. Longgar, nah longgar betul. Nah itu kalian semua sudah mengetahui, sudah dipresentasikan masing-masing kelompok, maka Bapak ucapkan terima kasih kepada 3 kelompok ini yang sudah mempresentasikannya, baik tentang sholat fardu, menuntut ilmu, dan menutup aurat. Nah, untuk selanjutnya, Bapak pengen ada pekerjaan rumah di masing-masing, ini tidak berkelompok. Tugasnya adalah mempresentasikan atau mendeskripsikan, menulis kembali, menceritakan kembali
apa yang sudah diceritakan tadi ketiga kelompok. Tadi kan satu kelompok satu poster. Nah, sekarang masing-masing harus menceritakan ketiga poster ini dan dikumpulkan minggu depan. Siap ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau Ya, siap. Pak. Terima kasih. Dan kiranya hari ini masih siap belajar? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kayaknya kelihatan laloyo, boleh Bapak memberikan yel-yel dulu sebelum kita pulang? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Oke. Ya, boleh, Pak. Nah, Bapak akan bertanya melalui yel-yel, kalian jawab, tapi tolong tangannya yang jempol, tangan jempol seperti ini ya. Oke? Jangan seperti menangis, Neng Reni ya. Nah, Bapak akan Ya, bertanya, Pak. apakah kalian belajar hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia. Oke, kalau bahagia ketika Bapak tanya, mana siswa bahagia? Ini siswa bahagia. Ya, siap ya? Siap. Oke. Siap. Bentar ya, Bapak stop screen dulu. Siap semuanya? Siap. Siap. Mana siswa bahagia? Ini siswa bahagia. Ini siswa bahagia. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana? Ini. Mana? Ini. Ini dia yang cerdas ya. Terima kasih kawan-kawan. Oke, saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Semoga PR-nya minggu depan bisa dikumpulkan. Sebelum pulang, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.